Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supar dengan nomor induk mahasiswa 24611101013. Dan saya Afrinaldo, NIM 24611010008. Mahasiswa program Magister dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, jurusan Magister Keuangan Syariah. Dalam video ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia keuangan syariah, yaitu analisa kepatuhan etika bisnis Islam pada produk pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Mengapa topik ini penting? Karena etika bisnis bukan hanya soal aturan, tapi tentang bagaimana kita menjaga keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Murabahah sebagai produk unggulan koperasi syariah harus dijalankan bukan hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga sesuai nilai-nilai Islam yang luhur. Mari kita telusuri bersama bagaimana praktik murabahah di lapangan dan sejauh mana ia mencerminkan etika bisnis yang sesungguhnya. Yang pertama, konsep dasar etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, kaidah fikih muamalah, dan maqasid al-syariah atau tujuan utama dari syariat. Nilai utama etika bisnis Islam adalah yang pertama, sidik atau jujur. Kejujuran dalam penetapan harga, kondisi barang, dan juga kesepakatan. Dan yang kedua adalah amanah, yaitu menjaga kepercayaan termasuk dalam pengelolaan dana. Ketiga adalah adil, tidak merugikan salah satu pihak, memperlakukan mitra usaha secara setara. Yang keempat, tafahum, yaitu keterbukaan dan saling memahami dalam transaksi. Terakhir adalah mas'uliyah, tanggung jawab sosial dan spiritual atas semua kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua, pengertian dan mekanisme murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Adapun tahapan ideal murabahah, yang pertama, permintaan dari anggota atau calon pembeli. Yang kedua, koperasi membeli barang terlebih dahulu dari pemasok. Ketiga, koperasi menjadi pemilik sah barang. Yang keempat, penjualan kepada anggota dengan harga pokok plus margin. Yang kelima, pembayaran secara tangguh atau dengan angsuran. Kepemilikan koperasi atas barang harus ada secara hukum dan fisik sebelum dijual ke anggota. Jika koperasi hanya memberi dana dan tidak memiliki barang, maka itu bukan murabahah, melainkan qard yang disamarkan. Yang ketiga, fatwa dan regulasi pendukung. Berikut dasar hukum syariat dan regulasi DSN MUI terkait dengan akad murabahah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan aspek kepatuhan etika pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Aspek yang pertama adalah terkait kepemilikan barang. Seharusnya koperasi membeli dan memiliki barang sebelum dijual kepada nasabah. Namun pada prakteknya di lapangan, tidak semua koperasi membeli barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Aspek yang kedua mengenai transparansi harga dan margin. Seharusnya koperasi menjelaskan margin kepada nasabah secara tertulis. Namun terkadang tidak ada rincian margin tertulis yang diberikan koperasi kepada nasabah. Aspek yang ketiga, kesesuaian akad dengan syariat. Seharusnya akad murabahah dilakukan setelah barang tersedia. Namun pada praktiknya, koperasi melaksanakan akad sebelum barang ada. Aspek yang berikutnya adalah pengelolaan denda. Dalam syariat, seharusnya denda digunakan untuk sosial dan bukan untuk pendapatan koperasi. Namun di lapangan terjadi beberapa koperasi masih mencatat denda sebagai pendapatan. Dan yang terakhir terkait dengan aspek dokumentasi akad. Semestinya nasabah mendapatkan salinan akad yang sah.
Namun prakteknya di lapangan terjadi, nasabah tidak menerima dokumen yang lengkap dari koperasi. Maka dari ketidaksesuaian penerapan etika bisnis Islam pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dalam produk pembiayaan murabahah, terjadi beberapa dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, transaksi murabahah menjadi subhat atau diragukan kehalalannya. Yang kedua adalah berdampak koperasi bisa kehilangan trust atau kepercayaan dari masyarakat. Dampak yang ketiga, menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan bersama mitra. Dan dampak yang terakhir tentunya merusak citra ekonomi syariah yang seharusnya bisa menjadi solusi bagi keuangan masyarakat pada umumnya. Dari dampak negatif tersebut bisa ditawarkan solusi dan rekomendasi sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Solusi pertama yang ditawarkan adalah melaksanakan pelatihan rutin untuk pengurus koperasi tentang fikih muamalah dan juga etika bisnis Islam. Solusi yang kedua yakni melaksanakan digitalisasi sistem pembiayaan yang mengharuskan koperasi untuk menginput data margin, harga barang, dan rincian akad. Solusi yang ketiga, melaksanakan audit syariah internal secara berkala dan menyeluruh. Tidak hanya melaksanakan audit keuangan. Solusi yang keempat, membuat template akad yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan solusi yang terakhir yang dapat ditawarkan, melaksanakan pendampingan syariah oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah secara aktif dan berkala. Dari pembahasan etika bisnis Islam dalam pembiayaan murabahah tersebut bisa disimpulkan bahwa produk murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah berpotensi besar mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Namun, agar sesuai dengan tujuan syariah, maka prakteknya harus sesuai dengan prinsip keadilan, larangan praktek riba dan gharar, penerapan etika jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sehingga etika bisnis Islam bukan hanya sekedar aturan, melainkan ruh dari ekonomi syariah itu sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.